Halo guys, how are you today? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggota saya sendiri Konia, Fitri Jayanti, dan Dinda Wahyu Sidan Gamasya. Kami akan menjelaskan filsafat pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Tujuan pembahasan kali ini untuk mengetahui biografi Al-Ghazali dan untuk mengetahui karya-karya Al-Ghazali dan untuk mengetahui filsafat pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Next guys, biografi Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali atau nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali yang terlahir dikenal sebagai Al-Ghazal. Al-Ghazali lahir pada 1509 Masehi di kota Tus-Salah, ibu kota Khurasan, Persia pada abad ke-5. Pemikir ulung Islam yang dianugerahi gelar Hujjat al-Islam. Bukti kebenaran agama ini Islam dan Zain dan Abidin perhiasan agama. Pada masa itu, terdapat kemudahan dalam mencapai pendidikan tertinggi, bahkan orang-orang berpangkat terdapat pun bisa menempuh pendidikan dalam pengaruhan tinggi, bisa dinikmati oleh penduduk miskin, dan tersedia banyak sarana yang secara cuma-cuma di situ pun tersedia. Next, ayah Al-Ghazali adalah seorang wara yang makan dengan hasil suasan ayahnya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Ia termasuk seorang yang sangatlah pekerja keras. Ayah Al-Ghazali pada waktu itu sengaja bekerja sebagai penginpal dan penjual wol. Terkadang di waktu senggangnya beliau mendatangi para tokoh-tokoh fikih yang terkemuka seperti di tempat majelis dan tempat perkumpulan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ayah Al-Ghazali termasuk sosok yang pekerja keras dan tekun dan sabar. Next guys, langsung materinya saja, yaitu mengenal karya Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali ini telah menciptakan banyak sekali kitab. Al-Ghazali adalah sosok tokoh yang banyak memiliki karya. Al-Ghazali termasuk tokoh Islam yang paling terkenal di kalangan masyarakat Arab. Pada kala itu beliau termasuk tokoh yang memiliki nafas yang sangat panjang dalam melampaui banyak karya-karya dan tidak pernah kenal lelah. Sudah puluhan buku ditulisnya yang meliputi berbagai lapangan ilmu seperti halnya meliputi teologi Islam, hukum Islam, tasawuf, tafsir, akhlak, etika, dan lain-lain. Next, karya-karya Imam Al-Ghazali salah satunya adalah kitab Ihya Ulumuddin yang bisa diartikan sebagai menghidupkan ilmu-ilmu agama Al-Ghazali. Yang kedua ada kitab Al-Muqtis min Ad-Dalal, yaitu penyelamat dari kesalahan. Buku ini berisi tentang sejarah perkembangan alam pemikirannya yang mencerminkan tentang sikapnya tentang berbagai macam ilmu serta pembahasan tentang jalan menuju Tuhan. Next, pemikiran filsafat pendidikan menurut Al-Ghazali. Yang pertama itu ada peran pendidikan. Pada peran pendidikan, Al-Ghazali termasuk ke dalam kelompok sofistik yang banyak menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan. Karena dalam pendidikan yang banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa, bahkan dalam pikirannya. Dalam masalah pendidikan, Al-Ghazali lebih cenderung berpaham empirisme. Hal ini antara lain disebabkan karena ia sangat meletakkan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurutnya, seorang anak tergantung kepada orang tua dan yang dimendidiknya. Hati orang anak itu bersih, murni, laksana permata yang amat berharga, sederhana, bersih dari gambaran apapun. Next, yang kedua adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan secara menurut Imam Al-Ghazali adalah tak lain sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan akhirat, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mencapai hal ini maka diperlukan sebuah alat yakni berupa ilmu. Yang ketiga ada metode pendidikan Al-Ghazali. Metodenya ini berorientasi
lebih menitik keberatkan kepada pengetahuan akidah dan membentuk kepribadian murid. Hal ini karena pendidikan agama lebih sulit daripada pendidikan umum lainnya. Dengan demikian, pendidikan akal yang terkait terhadap murid selama proses pendidikan akan mudah untuk dikendalikan dan tidak hanya mementingkan pada aspek rasio, rasa, serta melahirkan peserta didik yang kamil. Yang ketiga, kesimpulan. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa pendidikan suatu proses manusiakan manusia sejak masa kejadian itu sampai dengan akhir hayatnya dalam berbagai ilmu, pengetahuan, dan masalah pendidikan. Al-Ghazali lebih cenderung berpaham empirisme. Terima kasih guys, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.